Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini, mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan, kemurahan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami hingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-11 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau Tuhan memperlihatkan kepadaku apa yang mereka perbuat. Tadinya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka membuat rancangan jahat terhadap aku. Marilah kita musnahkan pohon ini beserta buah-buahnya. Marilah kita melenyapkan dari negeri orang hidup, sehingga namanya tidak diingat lagi. Namunnya Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kubuka perkaraku. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang akan kita lakukan ketika ada ancaman pembunuhan terhadap diri kita? Atau apa yang akan kita lakukan ketika kita difitnah? Tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendapatkan ancaman pembunuhan dari orang-orang yang membenci kita, hal yang sangat wajar, yaitu untuk meminta perlindungan dari pihak kepolisian. Bahkan di negara kita, tidak jarang kita melihat bagaimana para penegak-penegak keadilan di negeri ini, mereka diintimidasi, mereka akan dibunuh, mereka akan dimusnahkan. Maka yang mereka minta pada saat itu perlindungan dari negara, supaya mereka terlepas dari pembunuhan dan lain sebagainya. Salah satu hakim di negeri kita ini pernah mengalami hal yang demikian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan atau dalam nas firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana Yeremia ketika dia mengalami kasus yang sama, dia direncanakan akan dibunuh oleh orang-orang Anatot yang notabene-nya adalah orang-orang yang mengenal dia sendiri dan yang dia kenal, satu kampungnya, dan kemungkinan juga sekawan sepermainannya. Tapi orang Anatot pada saat itu berencana ingin membunuh Yeremia, ingin memusnahkan Yeremia. Kenapa Yeremia ingin dimusnahkan oleh orang-orang Anatot? Karena Yeremia bernubuat kepada orang-orang Yehuda dan pemimpin-pemimpinnya pada saat itu, kalau mereka tidak bertobat, kalau mereka tidak melakukan perubahan, kalau mereka tidak kembali ke jalan Tuhan, maka mereka akan dihukum oleh Tuhan. Dan nubuatan daripada Yeremia yang membuat orang marah. Bagi orang-orang Yehuda pada saat itu, dan juga para pemimpinnya pada saat itu, raja-raja, mereka berpikir mereka bangsa pilihan Allah, bangsa yang diurapi oleh Allah, dan tidak mungkin Allah akan menghukum mereka.
Tapi ketika Yeremia oleh karena perintah daripada Allah memberitahukan sekalipun mereka bangsa pilihan Allah, tapi ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghukum mereka. Nubuatan itu Yeremia sampaikan sampai membuat orang-orang Yehuda, orang-orang Anatot termasuk di dalamnya, tidak terima dengan hal itu. Mereka geram, mereka marah, dan mereka ingin memusnahkan Yeremia. Lalu apa yang dilakukan oleh Yeremia ketika Allah memberitahukan kepada Yeremia bahwa bangsanya sendiri, orang Anatot sendiri ingin membunuhnya? Lalu Yeremia meminta perlindungan kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan, meminta arahan kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini, di mana jelas-jelas Yeremia menyampaikan semuanya kepada Tuhan, di mana dia jelas-jelas mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Yeremia katakan dalam ayat yang ke-20, "Ya Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kubuka perkaraku." Yeremia mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia menyampaikan semuanya. Biarlah Tuhan yang akan ikut campur tangan untuk semua masalah yang dihadapi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah ketika Yeremia mendapatkan ancaman pembunuhan, dia menjadi kecut dan tawar hati untuk memberitakan kebenaran? Tentu tidak. Dia tidak takut. Kenapa dia tidak tahu? Karena dia percaya bahwa Allah akan melindunginya. Kenapa dia tidak takut? Karena dia percaya bahwa sekalipun nyawa menjadi taruhan, tapi kebenaran itu harus tetap ditegakkan. Keberanian di dalam kebenaran itulah yang dilakukan oleh Yeremia, sekalipun ancaman telah terjadi di dalam kehidupannya. Maka hal ini menjadi sesuatu hal yang menarik yang kita kontekskan di dalam kehidupan kita zaman sekarang ini, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Di negara kita sekarang ini, di Indonesia ini, intimidasi sering terjadi kepada orang-orang penegak keadilan, penegak kebenaran. Dan banyak orang ketika dia diintimidasi, ketika dia ditindas, ketika dia diancam, maka dia lari dari kebenaran itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia mau berkompromi dengan semua kejahatan. Tapi dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita meniru, meneladani apa yang dilakukan oleh Yeremia. Dia tidak pernah kecut, dia tidak pernah tawar hati. Walaupun dia sudah diancam akan dibunuh, akan dimusnahkan oleh orang-orang yang dia kenal sendiri, oleh keluarganya sendiri, oleh orang-orang Anatot, tempat dia tinggal, tempat dia berdiam, tempat dia bertumbuh. Tapi dia tetap berani menegakkan kebenaran di dalam kehendak Tuhan. Ini yang harus kita tiru, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini yang harus kita teladani. Jangan pernah kita kecut atau tawar hati. Jangan pernah kita menjadi berkompromi dengan semua kejahatan ketika kita diintimidasi. Selama kebenaran itu menjadi kebenaran, maka kita harus tetap menyuarakannya. Yeremia terus-menerus menyuarakannya. Bahkan ketika bangsa itu pun sudah dihukum oleh Tuhan, sudah Tuhan izinkan oleh bangsa itu dijajah oleh bangsa lain, yaitu Babilonia. Tapi dia tetap mendampingi bangsa itu. Dia tidak hanya bernubuat kepada bangsa itu akan kehancuran itu. Tapi ketika bangsa itu benar-benar dihancurkan atas izin Tuhan, dia tetap bersama dengan bangsa itu. Artinya apa? Artinya Yeremia tetap menyuarakan kebenaran dalam keadaan bangsa itu baik-baik saja. Bahkan dalam keadaan bangsa itu tidak baik-baik saja. Kebenaran itu tetap harus disuarakan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini kita mau belajar bagaimana
ketika kita mendapatkan intimidasi, ketika kita mendapatkan ancaman, maka yang pertama memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus meminta perlindungan kepada Tuhan, petunjuk kepada Tuhan. Tapi yang kedua ini jangan lepas juga Bapak Ibu. Ketika nyawa kita sudah terancam, maka minta juga perlindungan dari pihak berwajib yang ada di negara ini. Bukan menjadi orang konyol juga Bapak Ibu. Kita sudah tahu bahwa nyawa kita terancam karena kita melakukan kebenaran, tapi kita hanya berdoa. Di dalam setiap seruan kita kepada Tuhan, kita meminta perlindungan kepada Tuhan, tapi di satu sisi kita juga harus dengan bijaksana meminta perlindungan dari negara kita ini. Tuhan akan ikut campur tangan di sana. Jangan menjadi orang yang konyol. Kami bukan mau mengatakan Bapak Ibu meragukan kuasa Tuhan. Justru di sanalah kita mempercaya kuasa Tuhan. Karena Tuhan akan bekerja melalui orang-orang tertentu, melalui pihak kepolisian, pihak angkatan dan lain sebagainya untuk melindungi kita. Tapi yang pasti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita diintimidasi, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Minta perlindungan kepada Tuhan. Supaya kita jangan sampai kecut atau tawar hati. Supaya jangan sampai kita menjual kebenaran oleh karena ketakutan. Ini yang harus kita cegah. Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan. Jangan sampai oleh karena ancaman, maka kita menjual kebenaran karena takut diancam. Tapi orang yang benar di dalam Tuhan, dia harus tetap melakukan kebenaran, meminta petunjuk kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Jangan takut atau jangan kita tawar hati. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Beberapa hari yang lalu, kami menonton sebuah film. Yaitu sebuah adegan film tentang agen rahasia. Ada seorang agen rahasia. Pada saat itu dia diutus pergi memusnahkan musuh daripada negara mereka. Ketika agen rahasia ini pergi, dia melihat semuanya. Ternyata komandan yang menyuruh dia memutarbalikkan semua fakta. Kalau dikatakan pengkhianat itu musuh mereka itu, ternyata pengkhianat itu adalah komandannya mereka itu sendiri. Maka ketika agen rahasia ini mengetahui semuanya, dan komandan yang menyuruh agen rahasia ini juga mengetahui bahwa agen rahasia ini tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya, maka dia menyuruh pembunuh bayaran untuk membunuhnya. Apa yang dilakukan oleh agen rahasia ini? Dia berusaha melawan pembunuh bayaran. Sampai akhirnya berita yang sebenarnya ini sampai kepada presiden. Tujuannya apa? Karena memang komandan yang menyuruh agen rahasia ini sebenarnya ingin menunggang balikkan kepresidenan. Tapi agen rahasia ini bekerja dengan cermat, bekerja dengan bijak. Walaupun nyawa menjadi taruhannya, tapi dia tetap berdiri di dalam kebenaran. Dia tetap menyampaikan kebenaran. Akhirnya kebenaran itu sampai kepada atasannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari film tersebut saya dapat menyimpulkan, memang terkadang kita mau diperalat oleh kejahatan ini. Seakan-akan kejahatan ini menjadi sebuah kebenaran. Tapi kita selaku orang yang sudah diterangi di dalam firman Tuhan, kita harus bijak untuk hal itu. Maka kita harus berdiri di dalam kebenaran, jangan langsung memvonis, jangan langsung menyimpulkan, jangan langsung ibaratnya mengatakan apa yang dikatakan bos kita itu menjadi sebuah kebenaran. Uji dulu Bapak Ibu. Seperti agen rahasia tersebut, walaupun itu hanya sekilas film, tapi sangat menarik sebenarnya. Fitnahan-fitnahan itu sering dilakukan oleh para petinggi-petinggi.
pembelotan-pembelotan kebenaran itu sering sekali dilakukan oleh pemangku-pemangku kepentingan. Tapi kita orang yang percaya, Tuhan mempercayakan semuanya kepada kita. Maka tugas kita tetap menyuarakan kebenaran, mendekatkan diri kepada Tuhan, menjadi dasar kita untuk tetap berani melangkah maju, menyampaikan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan, kami senantiasa melakukan firman-Mu, mendekatkan diri, berdiri dalam kebenaran-Mu, sehingga kami tidak digoyangkan oleh dunia ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.